Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan di video ini saya mau ngobrolin seputar stock split BBCA. Nah, banyak teman-teman yang nanya nih, Ko Rifan, apakah stock split BBCA ini adalah hal yang bagus atau malah nanti takutnya kayak Unilever yang setelah stock split malah harga sahamnya terus turun. Nah, oleh karena itu saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Sebelum kita bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas tentang stock split BBCA. Jadi akhir bulan Juli kemarin, memang pasar nih dikejutkan dengan rencana stock split dari BBCA yang rencananya akan stock split 1:5. Nah, memang BBCA ini merupakan salah satu saham yang banyak diidolakan oleh teman-teman investor karena kinerjanya yang memang sangat baik. Tapi juga nggak sedikit yang khawatir dengan rencana stock split ini, apakah jangan-jangan nanti akan jadi the next Unilever katanya. Yang dimana kita tahu Unilever kan belum lama ini juga stock split, tapi setelahnya harga sahamnya malah turun. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu nih seputar stock split 1:5-nya BBCA. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara stock split, maka jumlah saham beredarnya BBCA ini akan bertambah 5 kali lipat, gampangnya seperti itu. Jadi kalau sekarang BBCA itu kan punya 24,65 miliar lembar saham. Nah, maka dengan stock split 1:5 ini, jumlah saham beredarnya BBCA itu akan jadi 123,27 miliar lembar saham. Nah, yang menariknya adalah harga saham BCA kan sekarang ada di sekitar 30 ribuan per lembar saham. Ya, jadi kalau misalkan kamu mau beli satu lot itu kan 100 lembar dikali dengan 30 ribu, berarti kan kurang lebih harganya sekitar 3 juta rupiah untuk satu lotnya. Nah, menariknya adalah dengan stock split 1:5 ini, maka nominal harga sahamnya itu akan menjadi lebih kecil 5 kali lipat. Jadi yang tadinya 30 ribu menjadi 6 ribuan rupiah per lembar saham. Nah, artinya kalau kamu mau beli satu lot, kamu hanya perlu mengeluarkan 100 lembar dikalikan dengan 6 ribu rupiah, ya sama dengan 600 ribu rupiah. Jadi katakanlah nih, kalau tadinya kamu punya budget untuk nabung saham misalkan 1 juta atau 2 juta per bulan. Nah, kan sebelumnya nggak bisa nih beli saham BCA. Nah, sekarang sudah bisa nyicil saham BCA. Tapi yang kamu perlu tahu juga di sini adalah dengan adanya stock split ini tidak akan mengubah valuasi apapun, ya, baik dari sisi price to earning ratio-nya, price to book value-nya, ya, tidak akan mengubah apapun. Supaya lebih jelas saya kasih ilustrasi deh, ya. Kalau misalkan nih sekarang katakanlah kamu punya 10 lot saham BBCA di harga waktu kamu beli misalkan di harga 28 ribuan. Nah, setelah stock split saham saya bakal jadi gimana nih? Bakal jadi hilang atau enggak? Tidak. Ya, saham kamu yang tadinya 10 lot akan menjadi 5 kali lipat, yaitu menjadi 50 lot. Ya, tapi harganya yang tadinya 28 ribu setelah stock split nanti harga rata-ratanya itu adalah di kisaran 5.600 rupiah per lembar saham. Ya, jadi jumlahnya akan tetap sama, cuma jumlah lotnya naik dan harga average-nya yang akan turun, ya, tidak mengubah apapun. Nah, memang BBCA ini merupakan salah satu saham yang banyak idolanya nih teman-teman, ya, karena memang kinerjanya yang sangat baik dan juga harga sahamnya bertumbuh secara konsisten juga. Dimana kalau kita lihat grafik 5 tahun terakhir, ya 5 tahun lalu harga saham BCA masih di sekitar 15 ribuan dan di tahun 2021 akhir Juli kemarin harga sahamnya itu berada di hampir 30 ribuan. Jadi kelihatan ya harga sahamnya udah naik 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Sekarang kita akan bahas nih, kira-kira dengan stock split BBCA ini akan membuat harga sahamnya akan terus naik atau malah nanti akan turun kayak Unilever tadi. Oke, nah di sini saya mau kasih lihat ke teman-teman ya. Kalau kita lihat di websitenya idx.co.id kan kita bisa lihat nih historical emiten-emiten yang melakukan stock split. Nah, di sini saya tampilkan beberapa emiten yang melakukan stock split dari 2020 sampai 2021 ini. Ya, kurang lebih ada sekitar 10 emiten yang terbaru di sini saya tampilkan. Ya, ada Hermina, kemudian ada
Era Jaya, ada Saratoga, ada Sido Muncul, ada Unilever, dan lain sebagainya. Nah, kita coba bahas beberapa di antaranya ya. Nih, coba kita lihat. Kalau Unilever, ya, yang banyak dibicarakan juga. Waktu stock split di awal tahun 2020, ya, harga sahamnya kan waktu itu masih di kisaran sekitar 8.550-an. Ya, ini stock splitnya juga sama waktu itu 1:5. Ya, tapi seperti teman-teman bisa lihat di sini, harga sahamnya malah turun setelah stock split. Ya, di mana per video ini dibuat harga sahamnya itu di sekitar 4.200-an. Ya, jadi udah turun sekitar 50% sejak stock split kemarin. Nah, ini saya pengen kasih lihat juga emiten lainnya. Contoh misalkan Sido Muncul. Ya, Sido Muncul ini kan stock split 1:2 di bulan September 2020. Ya, waktu itu harga saham saat stock split di kisaran 770, ya, setelah stock split harga sahamnya saat ini di kisaran sekitar Rp800 ya. Jadi masih naik ya sekitar 5%-an lah ya. Nggak terlalu naik tapi nggak terlalu turun juga. Jadi relatif sideways memang. Nah, hal yang berbeda terjadi pada saham Era Jaya. Era Jaya melakukan stock split di 31 Maret tahun 2021, belum lama ini. Ya, waktu stock split harga sahamnya di Rp505 per lembar saham, itu setelah stock split 1:5. Sekarang harga sahamnya menjadi Rp660 per lembar saham. Ya, jadi udah meningkat sekitar 20%-an. Saratoga, ya, juga stock split di 18 Mei 2021, harga sahamnya waktu itu di 1.100-an saat stock split 1:5, dan sekarang per video ini dibuat ada di sekitar 1.800-an ya, jadi udah meningkat sekitar 60-70%. Nah, jadi teman-teman mungkin tadi udah bisa lihat ya, jadi setelah stock split ada saham-saham yang turun, ada yang sideways, dan kemudian ada yang meningkat. Nah, kalau BCA ini kira-kira gimana nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya saya ingin katakan di sini adalah naik atau turunnya harga saham itu tidak dipengaruhi oleh stock split itu sendiri, karena pada dasarnya emiten yang melakukan stock split pada dasarnya adalah tujuannya baik ya, untuk meningkatkan likuiditas dari volume perdagangan. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan ada investor yang masih awal punya budget misalkan 1 atau 2 juta per bulan, yang tadinya belum bisa beli saham BCA sekarang udah bisa beli saham BCA, jadi volumenya akan meningkat. Yang akan menentukan naik atau turunnya harga saham ke depannya adalah kinerja perusahaan itu sendiri dan juga tentunya valuasinya. Sekarang kita coba lihat ya kinerjanya BCA selama beberapa tahun terakhir tuh seperti apa. Ini saya ambil dari annual report 2020-nya Bank BCA. Di sini kita bisa lihat dari segi total aset. Ya, dari segi total aset di tahun 2016, asetnya Bank BCA 676,7 triliun rupiah. Di tahun 2020 akhir kemarin, mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Ya, jadi peningkatannya teman-teman bisa lihat ya, ada di kisaran 10-17% per tahunnya. Bahkan di saat pandemik kemarin sekalipun, asetnya BCA malah tumbuh 17%. Nah, kemudian dari sisi penyaluran kreditnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit dari Bank BCA juga terus meningkat setiap tahunnya. Memang di tahun 2020 kemarin agak sedikit turun ya, di mana pada tahun 2019 kan penyaluran kreditnya hampir mencapai 587 triliun rupiah. Di tahun 2020 itu sekitar 574,6 triliun rupiah. Jadi cuma turun sekitar 2%. Tapi itu udah catatan yang terbilang ya sangat baik untuk ukuran di mana tahun yang sangat-sangat challenging pandemi kemarin. Tapi di luar itu teman-teman bisa lihat bahwa kenaikan kreditnya itu ada di kisaran sekitar 7-15% per tahunnya. Dan kemudian dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tahun 2016 itu sekitar 530 triliun rupiah, dan di akhir tahun 2020 kemarin terjadi lonjakan yang cukup signifikan, yaitu menjadi sekitar 834,3 triliun rupiah. Dan yang menariknya adalah dilihat dari rasio casanya atau rasio dana murahnya, 77% itu adalah dana murah. Jadi dari tabungan maupun giro ya, di luar deposito. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bank BCA nih selain kreditnya bertumbuh, dana pihak ketiganya bertumbuh, dan dana pihak ketiganya juga didapatkan dengan cost of credit yang sangat murah, karena didapatkan dari mayoritas 77% adalah dari tabungan dan giro. Kemudian dilihat dari sisi ekuitasnya juga meningkat secara konsisten ya, dari 112,7 triliun di 2016 menjadi 184,7 triliun di
2020 atau meningkat sekitar 26%. Kemudian dari sisi pendapatan operasionalnya ini juga terlihat ya meningkat meskipun di tengah pandemik 2020 kemarin ya, di tengah pandemik sendiri pendapatan operasionalnya masih meningkat sekitar 5% menjadi 75,2 triliun rupiah. Dan dari sisi laba bersihnya memang agak sedikit turun, tapi penurunannya nggak signifikan. Jadi cuma turun sekitar 5%-an aja di tahun 2020 kemarin. Dari 28,6 triliun rupiah di 2019 menjadi 27,1 triliun rupiah di 2020 ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 2016 yang masih di 20,6% ya, peningkatannya masih cukup baik. Net interest margin memang agak turun ya, sampai di tahun 2020 kemarin mencapai 5,7% dari yang sebelum-sebelumnya kan di atas 6% tuh. Ya, tapi ini hal yang wajar karena kan teman-teman juga tahu bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia juga sekarang turun di 3,5% ya. Jadi untuk menjaga NIM di angka 5,7% sudah terbilang cukup baik. Return on equity ya juga turun di tahun 2020 kemarin di kisaran 16,5%. Ya, hal ini disebabkan lebih karena tadi di satu sisi ekuitasnya meningkat, tapi di sisi lain labanya agak sedikit turun tahun 2020 kemarin. Kemudian lanjut lagi seperti loan to deposit ratio. Nah, sampai dengan tahun 2019 ini masih cukup konsisten ya di angka sekitar 80%-an ke atas. Tapi memang tahun 2020 kemarin agak turun nih ya, loan to deposit ratio-nya menjadi 65,8%. Ya, ini juga tidak bisa dilepaskan dari faktor pandemi COVID-19. Jadi yang memang Bank BCA ini ekstra hati-hati ya dalam menyalurkan kreditnya agar tidak menjadi kredit bermasalah di kedepannya. Tapi yang menariknya adalah teman-teman juga bisa lihat bahwa meskipun LDR-nya turun ya ke angka 65%, tapi Bank BCA masih mampu mencatatkan pendapatan operasional yang positif dan net profit-nya juga hanya turun sekitar 5% tadi. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi NPL-nya. Ya, dari sisi non-performing loan-nya, di sini terlihat ya bahwa Bank BCA memang menjadi emiten yang terbaik dalam hal menjaga NPL-nya. Ya, saat ini NPL brutonya itu masih di kisaran 1,8% ya. Memang sedikit meningkat dari tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya ya karena pandemi kemarin, tapi 1,8 ini masih menjadi yang terendah di antara bank buku 4 lainnya. Dan kebetulan banget nih per video ini dibuat, BCA juga baru aja merilis laporan keuangan kuartal 2 2021-nya. Jadi kalau tadi kita bahas sampai dengan tahun 2020, nah sekarang gimana nih di kuartal 2 2021-nya? Ya, kita bisa lihat dari sisi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, ya ini di kisaran 25,3% ya, terbilang sangat-sangat sehat ya, di atas rata-rata bank 4 lainnya juga. Kemudian dari sisi NPL-nya, kalau tadi kan NPL gross-nya tahun 2020 akhir kan 1,8%. Nah, sekarang per 30 Juni 2021 NPL gross-nya memang naik nih ke 2,39%. Ya, tapi balik lagi ini masih menjadi salah satu yang terendah di antara bank buku 4 lainnya. Nah, meskipun NPL brutonya naik, tapi di sini bisa terlihat nih bahwa NPL netnya juga turun. Dari sisi return on equity-nya, kalau tadi kan akhir tahun 2020 di kisaran 16,5%. Nah, per 30 Juni 2021 ini naik sedikit jadi 16,6%. Kemudian net interest margin ya masih turun memang di tahun kuartal 2 2021. Tadi kan 5,7%, sekarang jadi 5,25%. Kemudian dari sisi loan to deposit ratio-nya tampaknya nih Bank BCA juga masih agak berhati-hati di tahun 2021 ini, terlihat dari loan to deposit ratio-nya yang masih di kisaran 62%, jadi masih belum di atas 80%. Loan to deposit ratio yang rendah ini juga salah satu yang membuat tadi KPMM-nya juga meningkat ke angka 25%. Jadi apa sih yang bisa kita lihat dari kinerjanya Bank BCA selama beberapa tahun terakhir ini? Yang pertama yang bisa saya soroti adalah penyaluran kredit memang di tahun 2020 dan 2021 ini agak tertahan karena memang Bank BCA nih masih hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Tapi di luar pandemi, teman-teman bisa lihat bahwa kinerja penyaluran kredit Bank BCA nih masih terus meningkat. Nah, saya cukup yakin apabila pandemi ini udah mulai mereda, maka penyaluran kredit ini akan meningkat kembali ya, tinggal menunggu waktu saja. Nah, kemudian dari sisi dana pihak ketiga sendiri, Bank BCA ini masih terus bertumbuh bahkan di tengah pandemik sekalipun ya. Hal ini menyiratkan bahwa kepercayaan nasabah dalam menyimpan uangnya di Bank BCA itu masih sangat-sangat tinggi. Kemudian Bank BCA juga masih menjaga kualitas aset yang disalurkannya sebaik mungkin
Ya, terlihat dari NPL-nya yang rendah. Nah, di sini juga terlihat bahwa kenapa NPL-nya bisa rendah, karena memang Bank BCA mencadangkan CKPN-nya cukup tinggi ya, di atas sekitar 3%. Oh ya, teman-teman, buat kamu yang masih bingung nih dengan istilah-istilah tadi ya, tentang KPMM atau NPL atau NIM segala macam ya, itu memang rasio-rasio perbankan. Kamu bisa nonton juga di video saya yang sebelumnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kecil kemungkinannya Bank BCA akan bernasib sama seperti Unilever yang harga sahamnya malah turun setelah stock split ya, karena kalau Unilever sendiri kan kita juga udah pernah bahas nih di video sebelumnya, nanti linknya juga saya taruh di deskripsi juga ya, tentang pembahasan tentang Unilever. Ya, kalau teman-teman udah nonton video itu kan di situ kita jelasin bahwa Unilever sendiri kenapa turun ya, karena memang kinerjanya yang flat selama beberapa tahun terakhir. Ya, tapi teman-teman bisa lihat tadi bahwa Bank BCA ini beda. Ya, dari sisi penyaluran kreditnya memang agak flat, tapi itu kan karena pandemik. Ya, tapi di luar pandemik kinerjanya saya yakin akan terus meningkat. Ya, kemudian dari sisi dana pihak ketiga juga tadi kelihatan ya, malah meningkat cukup signifikan ya, menandakan kepercayaan dari nasabah. Dan dari rasio-rasio perbankan sampai dengan kuartal 2 2021 ini ya, mayoritas juga masih menunjukkan bahwa Bank BCA merupakan bank yang sangat-sangat sehat. Nah, satu hal lagi nih sebenarnya kenapa saya cukup yakin bahwa harga sahamnya BCA tidak akan bernasib seperti Unilever adalah karena Bank BCA ini sekarang menjadi salah satu emiten favoritnya juga dari para fund manager terkait dengan free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat yang cukup tinggi ya, mencapai 45%. Nah, sebagaimana kita sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang perubahan perhitungan IHSG, nanti linknya saya taruh di deskripsi juga, menjadikan Bank BCA ini masih menjadi pegangan favorit dari para fund manager. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat tentang stock split Bank BCA ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu yakin bahwa dengan adanya stock split ini harga saham Bank BCA akan meningkat atau malah akan menurun? Ya, share pendapat kamu di kolom komen. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, kemudian juga subscribe buat yang belum subscribe, share ke teman-teman kamu yang belum nonton video ini, dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, and see ya!